wabarakatuh. Nama saya Hanifah Nuha dengan NIM 105022389. Hari ini saya akan menjelaskan latar belakang Ratan Eko dan juga filosofi logo dari Ratan Eko itu sendiri. Jadi, Ratan Eko adalah platform e-commerce yang mendukung perajin lokal dengan memasarkan produk buatan tangan seperti kain tradisional, kerajinan kayu, dan perhiasan ke pasar global. Selain pemasaran, Ratan Eko juga mengalokasikan sebagian keuntungan untuk pelatihan desain dan pemasaran, meningkatkan keterampilan dan daya saing perajin. Komitmen ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi perajin sekaligus menjaga keberlanjutan budaya lokal, menjadikan Ratan Eko motor pergerak bagi produk lokal menuju level internasional. Yang selanjutnya, filosofi logo dari Ratan Eko itu sendiri. Yang pertama, elemen desain rotan atau anyaman melambangkan keahlian tangan perajin lokal yang menjadi inti dari misi Ratan Eko. Rotan juga mencerminkan keberlanjutan karena merupakan bahan alami yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Selanjutnya yang kedua, pemilihan warna seperti hijau, coklat, atau beige mewakili hubungan yang kuat dengan alam, keaslian produk, dan komitmen terhadap praktik keberlanjutan. Yang terakhir, pemilihan gaya huruf yang bersih dan modern untuk menunjukkan visi inovatif dan relevansi produk Ratan Eko dalam tren global. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dwi Anggreni Puspita. Di sini aku akan bahas tentang struktur perusahaan yang ada di Ratan Eko. Nah, setiap opsinya tuh punya cukup penting tugas untuk memastikan semuanya tuh berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan ya tentunya. Nah, yang pertama itu ada Kak Haifa sebagai manajer nih. Di sini dia punya peran penting karena dia merumuskan strategi yang sesuai dengan visi dari Ratan Eko. Nah, intinya dia itu bikin rencana supaya programnya itu bisa berjalan sesuai sama targetnya. Nah, selain itu juga dia itu bertanggung jawab buat mengawasi jalannya program sama membangun kolaborasi sama pihak-pihak eksternal. Nah, jadi manajer itu ibaratnya kayak nakoda kapal yang ngarahin ketujuannya gitu loh, ngarahin kita harus ada berada di tepat di jalannya gitu, jangan sampai kita berbelok. Nah, yang kedua itu ada Karenata Diarit sebagai program koordinator. Tugasnya itu sebagai memastikan kayak semuanya itu berjalan sesuai jadwalnya. Kayak misalnya ada pengelolaan kegiatan, pelatihan, desain, atau pemasaran buat para pengrajin. Nah, dia itu memastikan semuanya itu targetnya sudah ditetapkan gitu, bisa tercapai gitu. Nah, kalau diibaratkan nih, kayak dia tuh kayak yang ngatur jadwal perjalanannya di kapal. Dia tuh kayak yang ngatur supaya semua jadwal-jadwal yang udah dikasih biar nggak ada yang kelewatan sama nggak ada yang molor dari waktu yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu ada aku sendiri nih, Dwi Anggraini sebagai Community Relation Officer atau sebagai LO sih biasanya orang sebut ya. Nah, aku ini sebagai jembatan antara Ratan Eko sama komunitas pengrajinnya, yang mana aku tuh memastikan kebutuhan dari komunitas ini tuh terpenuhi dan juga menghubungkan mereka tuh dengan desainer lokal juga yang bermitra dengan kita juga. Nah, jadi aku tuh kayak komunikator utamanya lah antara Ratan Eko, komunitas, sama desainer. Jadi kita tuh biar tetap harmonis kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada Kak Safira Makfira sebagai environmental specialist. Nah, apa sih itu tuh? Nah, fokusnya tuh kayak perancang inisiatif berkelanjutan gitu. Nah, tugasnya tuh penting banget karena terutama dalam hal pengurangan limbah nih. Karena harus ada edukasi tentang produk ramah lingkungan juga kan. Nah, jadi dia tuh diibaratkan tuh kayak ahlinya atau pakarnya dari lingkungan itu sendiri yang bikin program-program Ratan Eko itu tetap terlihat hijau dan berkelanjutan lah istilahnya. Nah, selanjutnya itu ada Kak Nabila sebagai monitoring dan evaluation specialist yang mana tugasnya itu kayak memantau keberhasilan program-programnya. Nah, dia juga kayak ngukur dampak dari program itu tuh terhadap sosial dan ekonomi itu seberapa dan bagaimana gitu. Nah, dia juga membuat laporan evaluasinya, yang mana laporan itu tuh penting banget nih buat ngelihat kayak seberapa bagus atau apa yang perlu kita perbaiki untuk program-program kedepannya untuk kita bisa pakai gitu. Nah, jadi Kanabel ini semacam pengawasnya ya kalau bisa kita bilang ya, buat program ini tuh bisa berjalan efektif tentunya. Nah, yang keenam itu ada Rizky Akbar nih sebagai communication officer, yang mana Rizky itu kayak ngurusin kayak materi-materi dari komunikasi Ratan Eko dikemas di media sosial dan juga di website. Nah, tujuannya buat apa? Untuk membangun citra positif bagi Ratan Eko itu sendiri. Nah, menyampaikan dampak sosialnya tuh dari program-program yang udah ada tapi dikemas dalam bentuk lebih interaktif lah sama masyarakat dan konsumen tentunya.
Nah, jadi kalau misalnya ke depannya nih kakak-kakak semua atau teman-teman semuanya melihat postingan dari Ratan Eko, nah itu tuh semua dibuat sama Kak Rizky kayak gitu. Nah, yang terakhir nih ada Latifah Ramadhani sebagai Finance dan Admin Officer. Nah, tugasnya adalah mengelola anggaran program dan memastikan laporan itu semua tersusun rapi, dan Kak Latifah juga bertanggung jawab buat semua dokumentasi administratif tuh yang dibutuhkan tuh ada di dia semua, dan bisa dibilang ini tuh kayak bendaharanya lah ya, sekaligus admin yang bikin semua urusan keuangan dan dokumen itu tetap aman lah. Nah, jadi struktur organisasi atau perusahaan yang ada di Ratan Eko tuh kayak posisinya tuh punya peran yang penting-penting gitu, gak ada yang gak penting, semuanya tuh penting supaya masing-masing tuh saling melengkapi satu sama lain, jadi biar program itu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan juga. Nah, karena kita udah berharap, pasti kita juga punya visi dan misi nih di perusahaan Ratan Eko ini tuh. Nah, apa sih visi dari misi Ratan Eko ini? Visi misi itu kan kayak sebuah pegangan atau sebuah fondasi bagi perusahaan kan. Nah, perusahaan kita tuh kan fokusnya pada produk yang berbahan dasar rotan yang ramah lingkungan kan. Nah, visinya juga ke sana gitu. Jadi menjadikan perusahaan terbuka yang dapat menghubungkan pengrajin lokal dengan pasar global, sekaligus mempromosikan produk rotan ramah lingkungan yang modern, inovatif, dan juga berkelanjutan dengan tetap mempertahankan nilai tradisionalnya tentunya. Nah, dari visi itu tuh kita bisa punya poin-poin penting nih. Apa aja? Mau tahu? Nah, yang pertama itu ada menghubungkan pengrajin lokal dengan pasar global. Nah, jadi intinya tuh kayak Ratan Eko nih menjadi jembatannya lah buat produk-produk pengrajin lokal ini bisa sebar luas dan lebih dikenal luas sama seluruh warga Indonesia dan warga dunia tentunya ya. Nah, yang kedua itu ada produknya tuh modern, inovatif, dan berkelanjutan. Jadi kayak Ratan Eko tuh ingin produk-produk dari rotan itu gak cuma sekedar tradisional, tapi juga punya desain modern dan kreatif, dan pasti juga ramah lingkungan ya, dan trendy ya tentunya. Dan yang ketiga itu tetap mempertahankan nilai tradisionalnya nih. Jadi meskipun kita ada sentuhan modernnya, tapi nilai budayanya itu sama kearifan lokalnya tuh nggak hilang gitu, tapi tetap dipertahankan gitu. Jadi ini tuh bikin produk lokal tuh punya ciri khasnya lah. Jadi Ratan Eko tuh ada ciri khasnya sendiri lah kalau ini loh kearifan lokal Indonesia kayak gitu. Nah, untuk mencapai visi tadi tuh kan perlu juga misi ya. Nah, kita juga punya 4 misi nih dari Ratan Eko. Nah, yang pertama itu ada pemberdayaan pengrajin, di mana produksi tas dan gantungan kunci ramah lingkungan berbasis tren. Yang mana di sini tuh kayak Ratan Eko tuh membantu pengrajin lokalnya untuk memproduksi kerajinan yang sesuai dengan apa yang permintaan pasar yang lagi inginkan gitu. Sekarang tuh lagi hype-nya apa, lagi trennya apa. Misalnya kayak gantungan kunci yang lagi modern tren itu apa. Jadi kita tuh bisa dielaborasikan gitu loh, antara tradisional dan juga modern seperti itu. Nah, yang kedua itu ada kolaborasi desainer, yang mana desainer modern dengan sentuhan tradisional itu tadi untuk daya tarik lebihnya. Jadi Ratan Eko itu bekerjasama ntar dengan para desainer nih untuk bikin desain yang lebih modern, lebih trendy, dan tetap mempertahankan nuansa tradisional tadi, kearifan lokal. Nah, ini tuh bikin produk kita tuh unik dan punya daya tarik global tentunya. Nah, yang ketiga itu ada promosi eco-friendly, rotan sebagai bahan alami, daur ulang, dan berkelanjutan. Nah, fokus utama rekan Ratan Eko kan emang pada rotan kan. Nah, kita tuh untuk mempromosikan rotan sebagai bahan yang alami dan ramah lingkungan ini sebagai upaya dukungan untuk berkelanjutan dan mengurangi limbah dengan konsep daur ulang seperti pada SDGs 12 tentunya ya kan, konsumsi yang bertanggung jawab gitu. Nah, yang terakhir itu ada digital marketing nih, misi terakhir dari kita tuh mengoptimalkan website dan media sosial untuk jangkauan global gitu. Jadi kayak memaksimalkan lah media sosial ini tuh dengan upaya yang ada gitu, dengan supaya produk-produk Ratan Eko tuh bisa dikenal lebih luas lagi gitu di hingga pasar global. Intinya biar semua orang tuh tahu kerajinan kita tuh nggak kalah keren lah sama produk-produk dari internasional gitu loh. Nah, jadi teman-teman, kita tuh dari visi tadi dan misi tadi tuh Ratan Eko tuh berharap perusahaan itu punya tujuan yang besar gitu. Kita punya tujuan besar banget untuk potensi pengrajin lokal tuh ke tingkat yang lebih global, biar go global lah bahasanya, dengan cara inovatif, modern, tapi tetap berkelanjutan lagi kayak yang tadi aku sebutin.
Nah, dan kita punya analisis lah dari SWOT dari kompetitor juga ya. Karena kalau kita membangun perusahaan tanpa adanya analisis kan tetap kurang ya. Jadi di sini saya juga akan menyampaikan bagaimana kita sudah menganalisa terkait SWOT kompetitor khususnya di perusahaan AIDS. Oke, kita melihat dari segi kekuatan dari AIDS dulu ya. Dimana AIDS ini adalah perusahaan dari luar negeri yang berdiri tahun 2005, di mana dia menjual barang-barang handmade seperti pakaian, tas, dan juga perabotan rumah tangga, dan juga ada pola desain juga. Dia menjual banyak banget sih jenis-jenisnya. Nah, kekuatannya itu ada, yang pertama itu ada jangkauan pasar internasional, yang mana AIDS ini kan emang udah ada di luar negeri ya, istilahnya internasional. Dia juga dikenal di seluruh dunia gitu, dan pembelinya tuh udah sampai penjualan dari berbagai negara gitu, berkumpul di satu platform yang sama gitu, AIDS tadi itu. Nah, yang kedua itu kekuatannya adalah marketplace yang terpercaya, karena dia udah dari tahun 2005, makanya dia tuh udah sukses membangun kepercayaan konsumennya sebagai tempat jual beli produk handmade yang unik gitu. Nah, yang ketiga itu ada produk beragam yang aku tadi udah bilang nih. Di Ads itu dia jual banyak banget kayak jenis produknya tuh bisa dari pakaian, perhiasan, dekorasi rumah, dan lain-lainnya lah. Nah, semua itu tuh menarik banget kan. Jadi kayak Ads ini udah serba ada lah istilahnya. Nah, yang keempat itu ada tools yang tuh lengkap banget, karena Ads itu kayak menyediakan fitur dimana kayak iklan berbayar dan pengiriman juga internasional, jadi memudahkan penjual untuk mengelola tokonya gitu. Nah, jadi secara kekuatan tuh Ads tuh punya pasar yang lebih luas dan tools yang juga memadai, dan produknya juga sangat beragam gitu. Nah, pasti kalau ada kekuatan pasti ada kelemahannya ya. Nah, kelemahan dari Ads itu sendiri adalah yang pertama itu ada persaingannya ketat banget, karena ya penjualnya kan di Ads tuh kan banyak ya. Persaingannya tuh jadi kayak ibarat kayak di Shopee nih. Kita punya star sellernya, dan sedangkan produk yang baru-baru tuh atau baru masih kecil-kecil tuh seringkali susah menonjol, karena biasanya orang lebih percaya beli produk yang udah star seller atau lebih banyak yang beli kan. Nah, kayak gitu. Nah, yang kedua itu kurangnya fokus pada pemberdayaan lokal. Beda nih, kalau Ratan Eko kan kita emang mengedepankan desainer lokal dan para pengrajin lokal nih. Kalau mereka tuh enggak ngedukung ke sana, tapi mereka tuh walaupun mendukung produk handmade tapi enggak menonjolkan pemberdayaan komunitas lokalnya dan berkelanjutan seperti yang dilakukan oleh Ratan Eko gitu. Nah, selanjutnya itu ada opportunity atau peluang dari perusahaan ads ini sendiri ya. Yang pertama itu ada basisnya tuh penggunanya tuh besar banget, karena ya dengan jumlah pengguna yang cukup banyak itu ads punya kesempatan untuk menjangkau pasar-pasar yang baru gitu, terutama wilayah yang belum tereksplorasi oleh ads itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada kolaborasi bersama dengan kreator terkenal. Jadi ads itu belum menjalani kerjasama dengan kreator atau desainer terkenal. Mereka tuh biasanya membuat koleksi eksklusif yang pastinya menarik minat gitu. Nah, yang ketiga itu ada pembaruan fitur platform, dimana dengan kalau terus memperbarui fiturnya itu mereka tuh bisa meningkatkan pengalaman pengguna juga, jadi kayak user friendly lah ibaratnya, dan makin unggul lah buat di pasar yang global gitu, dan semakin kompetitif tentunya. Nah, selanjutnya itu ada ancamannya nih buat perusahaan ads yang udah kita analisis, yang mana jika ads tidak mengambil langkah nyata untuk mendukung praktik ramah lingkungan tadi, maka ads itu bisa kehilangan segmen pasar yang peduli pada berkelanjutannya gitu. Sekarang tuh banyak konsumen yang memilih produk berdasarkan dampak lingkungannya. Kalau ads tuh tidak menyesuaikan tren ini, jadi mereka akan ketinggalan gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari analisa SWOT dari kompetitor adalah menunjukkan bahwa perusahaan ads ini punya kekuatan di pasar global dan fitur lengkapnya, tapi masih punya kelemahannya tentunya di kompetisi ketat dan kurangnya fokus pada keberlanjutannya, itu dia. Nah, meskipun begitu mereka tuh punya peluang besar sih buat untuk ekspansi dan inovasi, dan tapi mereka tuh harus hati-hati banget nih dengan ancaman kehilangan segmen pasar yang peduli lingkungan. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat nih celahnya buat Ratan Eko tuh bisa menonjol dengan fokus pada pemberdayaan lokal tuh dan keberlanjutan lingkungan gitu. Nah, selanjutnya mungkin dari tadi kan kita udah nyambungin nih, kita langsung ke analisa SWOT dari perusahaan Ratan Eko kita sendiri gitu. Nah, apa sih yang membedakan kompetitor sama perusahaan kita? Nah, yang pertama itu kita pasti punya
kekuatan dari Rattan Eco itu sendiri, yang mana yang pertama itu kita terbuat dari bahan ramah lingkungan yang menggunakan bahan alami yaitu rotan. Ini ramah lingkungan dan mendukung juga tren-tren konsumsi berkelanjutan juga seperti SDG 12 tentunya. Dan juga inovasi, yang kedua ada inovasi desain. Meskipun berbahan rotan, tapi Rattan Eco tetap ikuti tren modern tapi tetap mempertahankan nilai tradisionalnya gitu. Jadi produknya mereka tuh tetap relevan di pasar yang sekarang gitu. Jadi nggak ketinggalan zaman lah ya ibaratnya. Nah selanjutnya kita juga punya kelemahan ya pasti, karena namanya juga kita yang pertama itu adalah brand awareness-nya masih rendah ya, karena kita masih baru. Jadi tantangannya adalah membangun kepercayaan konsumen di tengah persaingan yang ketat dan marketplace yang besar seperti tadi tadi, karena dia sudah berdiri tahun 2005 tentunya. Dan yang kedua adalah kecepatan produksi yang terbatas, karena produk Rattan Eco itu kan buatan tangan, jadi handmade lah. Jadi produk ini tuh lebih lama dibandingkan dengan produk masal lainnya gitu. Dan yang ketiga itu ada ketergantungan pada pengrajin lokal, karena kapasitas produknya atau produksiannya tuh harus sesuai kuantitinya, jadi kualitasnya tuh harus konsisten gitu. Tapi ini agak susah karena bisa aja kita agak kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar atau peminat pasarnya gitu. Jadi ada juga nih peluang buat Rattan Eco. Yang pertama itu ada kesadaran produk ramah lingkungan semakin meningkat. Jadi konsumen zaman sekarang kan makin peduli ya sama produk-produk yang ramah lingkungan gitu. Ini peluang besar banget buat Rattan Eco untuk menarik perhatian mereka gitu. Nah yang kedua itu ada pasar digital internasional. Dengan platform digital, Rattan Eco tuh bisa membawa produk kita tuh ke pasar global, go global yang tadi aku bilang. Jadi local pride gitu. Ini membuka kesempatan buat ekspor jangkauan yang lebih luas lagi gitu ke internasional, biar kita bisa menyaingi ads lah. Nah yang ketiga itu ada meningkatkan kesadaran tentang manfaat rotan. Jadi Rattan itu kan bisa mengedukasi konsumen tentang manfaat rotan, baik dari segi lingkungan maupun nilai tradisional, sama brandnya juga makin kuat. Jadi tadi local pride gitu kan. Jadi peluang Rattan itu tuh pasar internasional tuh dan ada di tren konsumen yang mendukung pada produk berkelanjutan gitu. Nah, selanjutnya itu ada ancaman bagi Rattan Eco, perusahaan kita, yang mana yang pertama itu ada persaingan dengan platform besar, yaitu ads sendiri. Kayak bersaing dengan platform yang punya basis pengguna lebih besar seperti ads. Kayak kan mereka udah dari 25 lagi, kayak udah banyak banget, apalagi dia menyediakan banyak pilihan gitu, dan infrastrukturnya sudah lebih kuat gitu. Dan kedua itu ada perubahan tren konsumen, yang dimana di sini tuh selera pasar tuh akan selalu dinamis, berubah-ubah dengan cepat, bisa balik lagi ke 90s, balik lagi ke era modern kayak gitu, dan balik lagi. Nah jadi Rattan Eco tuh harus selalu update dengan tren-tren yang ada, tren desainnya dan kebutuhan konsumen tentunya, biar kita tuh nggak ketinggalan. Jadi Rattan Eco tuh datang dari kompetisi yang ketat gitu, dan perusahaan preferensi pasar yang cepat gitu. Jadi kita harus terus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada gitu. Jadi kalau kita simpulin nih dari analisa dari SWOT Rattan Eco, kita punya kekuatan bahan ramah lingkungan, desain inovatif, nilainya tradisional, dan kita punya kelemahan di brand awareness yang masih rendah karena kita masih baru, dan produksinya yang lambat tentunya karena kita handmade. Dan kita punya peluang yaitu tren produk ramah lingkungan dan pasar global yang terbuka lebar. Dan kita juga punya ancaman yaitu persaingan dari platform besar dan tren konsumen yang cepat berubah. Nah, untuk bisa unggul, Rattan Eco tuh harus fokus untuk memanfaatkan kekuatan peluang, kayak misalnya memaksimalkan digital marketing atau edukasi konsumen, dan untuk menjaga kualitas pengrajin lokalnya biar kuantiti itu tetap sama ke depannya dan tidak ada yang berubah-ubah gitu. Nah, itu aja bisa aku sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Eltiva Ramadhani dengan NIM 1050 Di sini saya ingin menjelaskan tentang customer segmen dari Rattan Eco. Rattan Eco hadir untuk konsumen yang menghargai produk handmade, ramah lingkungan, dan mengusung nilai budaya lokal. Di pasar domestik, target kami adalah anak muda, ibu rumah tangga, dan kolektor yang peduli pada produk lokal dengan desain modern. Sementara di pasar global, kami menyasar pembeli yang mencari produk autentik dengan cerita di baliknya, seperti kolektor seni, pelaku industri kreatif, dan pecinta produk berkelanjutan. Dengan segmentasi ini, Rattan Eco siap menjangkau pasar yang tepat dan membawa dampak positif bagi konsumen serta komunitas pengrajin lokal.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang value proposition dari Rattan Eco. Keunggulan utama produk Rattan Eco terletak pada proses handmade menggunakan bahan alami dan ramah lingkungan. Setiap produk memiliki cerita unik dari para pengrajin lokal dan menawarkan opsi personalisasi serta sertifikasi berkelanjutan atau Eco Certified. Keunggulan ini kami pilih sebagai value proposition karena Rattan Eco menjawab kebutuhan pasar akan produk yang berkelanjutan, unik, dan autentik, sekaligus mendukung lingkungan serta kesejahteraan pengrajin lokal. Sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals. Dengan ini, Rattan Eco bukan hanya produk, tetapi bagian dari solusi keberlanjutan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dengan NIM 1050223.055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Rattan Eco memanfaatkan berbagai saluran atau channel untuk memperluas jangkauan produk dan mempermudah akses bagi konsumen. Rattan Eco sendiri memiliki 3 saluran utama. Yang pertama adalah website resmi yang kami gunakan untuk memasarkan produk sekaligus membantu pengrajin lokal untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Kemudian yang kedua, kami juga menggunakan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia sebagai platform untuk mendukung transaksi yang lebih mudah dan cepat. Kemudian yang ketiga, kami juga aktif di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menghadirkan konten-konten yang kreatif dan juga interaktif supaya kita bisa meningkatkan kesadaran audiens terhadap brand Rattan Eco ini. Dengan strategi ini, kami berharap dapat menjangkau lebih banyak konsumen sambil terus mendukung pengrajin lokal untuk berkembang. Nah, yang kedua, saya juga akan membahas tentang hubungan antara Rattan Eco dengan pelanggan. Rattan Eco membangun hubungan dengan pelanggan menggunakan pendekatan yang personal dan juga emosional untuk menciptakan keterlibatan jangka panjang. Dengan memastikan layanan pelanggan kami selalu ramah dan juga responsif melalui platform e-commerce maupun media sosial. Pelanggan dapat berinteraksi langsung dengan kami, misalnya untuk menanyakan detail produk, memberikan ulasan, atau bahkan memesan personalisasi sesuai kebutuhan mereka. Melalui pendekatan ini, kami tidak hanya menjual produk tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih dekat dan bermakna dengan pelanggan kami. Baik, perkenalkan, nama saya Renata Diarin dengan NIM 15022330318. Di sini saya akan menjelaskan tentang revenue stream dan key resources. Baik, yang selanjutnya ada revenue stream, di mana pendapatan utama Rattan Eco berasal dari penjualan produk berbahan rotan dan ramah lingkungan seperti perabotan rumah tangga, meja, kursi, keranjang, dan juga aksesoris gaya hidup seperti tas dan juga dekorasi yang dipasarkan melalui platform e-commerce dan juga toko fisik. Selain itu, Rattan Eco juga menjalin kemitraan B2B dengan menyediakan produk khusus untuk hotel, restoran, dan juga desainer interior, serta menargetkan pasar ekspor yang memiliki peminatan tinggi terhadap produk berkelanjutan. Nah, selain itu terdapat pendapatan tambahan yang diperoleh dari penyelenggaraan workshop edukasi tentang pembuatan produk rotan dan berkelanjutan, serta melalui model langganan atau koleksi edisi terbatas, kami akan menarik pelanggan tetapi namun tetap fokus pada desain inovatif, kualitas produk, dan juga nilai berkelanjutan. Diharapkan Rattan Eco mampu memperluas basis pelanggan sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis. Lalu yang selanjutnya ada key resources. Yang pertama yaitu platform e-commerce, di mana kami akan membuat situs web dengan fitur unggul seperti terdapat profil pengrajin, katalog produk tersebut, dan juga personalisasi dan sistem pembayaran yang tentu saja pastinya kita akan membuat sistem pembayaran yang aman. Lalu yang kedua ada jaringan pengrajin lokal, di mana kami akan bekerja sama dengan pengrajin rotan, kayu, dan pembuatan aksesoris lainnya yang menyediakan produk berkualitas dan juga berkelanjutan. Setelah itu ada sumber daya teknologi, di mana kami akan menggunakan infrastruktur digital untuk mendukung pengalaman pengguna yang mulus seperti penggunaan hosting, sistem ulasan, dan juga penggunaan AI. Selanjutnya ada key activities, salah satunya yaitu memberikan pelatihan kepada pengrajin lokal. Untuk mendukung para pengrajin, Rattan Eco memberikan pelatihan. Nah, pelatihan ini mencakup cara pembuatan produk yang sesuai dengan tren pasar hingga penggunaan platform e-commerce. Yang kedua yaitu mendapatkan sertifikasi berkelanjutan. Rattan Eco selalu memastikan produk yang dijualnya
sudah mendapatkan sertifikasi berkelanjutan dari pihak terkait. Nah, sertifikasi ini menjadi bukti bagaimana Ratan Eko menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan, dan itu juga menjadi nilai tambah kepada konsumen yang aware terhadap isu lingkungan. Selanjutnya ada kayak partnership, yaitu salah satunya blogger mode. Jadi influencer ini mempromosikan produk di pasar digital dan meningkatkan kesadaran tentang produk ramah lingkungan. Selanjutnya ada lembaga pendidikan atau pelatihan. Jadi memberikan pelatihan tambahan kepada pengrajin dalam desain, pemasaran, dan berlanjutan. Selanjutnya ada penyedia logistik, yaitu mitra pengiriman yang andal untuk memastikan produk sampai dengan aman, baik secara lokal maupun internasional. Selanjutnya ada penyedia bahan baru, yaitu yang bekerja sama dengan pemasok rotan berkualitas tinggi untuk memastikan keberlanjutan bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Heruman dengan NIM 1050223.068. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan terkait cost structure dari Ratan Eko. Jadi Ratan Eko ini akan mengalokasikan biaya operasionalnya pada beberapa aspek utama, yaitu untuk mendukung model bisnisnya yang berbasis pemberdayaan pengrajin lokal dan promosi keberlanjutan. Nah, yang pertama itu pengembangan dan pemeliharaan platform e-commerce, termasuk fitur-fitur seperti katalog produk, sistem pembayaran, dan sertifikasi keberlanjutan. Nah, biaya ini meliputi pengembangan teknologi, hosting, dan pembaruan rutin untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Nah, yang selanjutnya itu pelatihan, desain, dan pemasaran bagi pengrajin lokal. Nah, itu seperti apa sih? Nah, jadi program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas produk, inovasi desain, dan kemampuan mereka dalam menjual produk di pasar global. Nah, ini mencakup penyediaan pelatih profesional, materi pelatihan, dan logistik. Nah, yang selanjutnya itu strategi pemasaran dan promosi, seperti iklan di media sosial, pembuatan konten visual, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan gitu. Nah, selain itu ada biaya untuk logistik yang meliputi pengemasan produk, pengiriman domestik maupun internasional, dan pengelolaan rantai pasokan untuk memastikan pengirimannya tepat waktu. Nah, yang terakhir itu operasional tim internal. Nah, jadi termasuk gaji karyawan yang bertugas dalam manajemen platform, komunikasi dengan pengrajin, dan layanan pelanggan. Nah, biaya administratif seperti lisensi, pajak, biaya perizinan juga menjadi bagian penting dari biaya Ratan Eko. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, yaitu Ratan Eko merupakan sebuah platform e-commerce yang menghubungkan antara pengrajin lokal dengan pasar yang lebih luas, baik nasional maupun global. Dengan fokus pada produk buatan tangan yang ramah lingkungan, Ratan Eko menghadirkan nilai tambah melalui personalisasi, kualitas yang terjamin, dan juga sertifikasi keberlanjutan. Bisnis ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga membawa misi sosial untuk memberdayakan pengrajin lokal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan.